Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama datang untuk memuji muliakan nama Tuhan. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu Saudara boleh ambil waktu sejenak untuk saat teduh, untuk secara pribadi berdoa, mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyembah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari bersama-sama kita akan memuji muliakan namanya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita, itu semua karena kebaikannya. Dan mari kita naikkan syukur kita kepadanya. Segenap hati kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Sama-sama kita boleh menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Banyak yang kau perbuat di dalam rencana indah terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami mau bersyukur, bersyukur Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Sungguh pagi yang indah Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami menaikkan syukur kami. Kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, untuk tuntunan-Mu, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami di dalam kami menjalani segala tantangan hidup kami, untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang besar, kekuasaan-Mu melebihi apapun Tuhan. Sungguh Engkau layak menerima pujian, penyembahan dan pengagungan. Engkau lah Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami, yang kami sembah tinggikan muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga senantiasa mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami telah ditebus, olehnya kami telah diampuni segala dosa dan pelanggaran kami sampai saat ini. Kami disucikan, dikuduskan, dilayakkan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami diselamatkan, kami diangkat menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami memuji, kami mau beribadah. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Nya bekerja berkarya di dalam hidup kami. Biarlah Engkau sendiri hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, melawat, menjamah kami semua, dan memberkati kami semua, baik lewat pujian dan terlebih mulai kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan mengajar kami, membimbing kami, untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mulai sesuatu yang baru, yang luar biasa daripada Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita yang sempurna, Dia yang telah menaungi, melindungi dan memberkati kita. Dan pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan yang baik yang dari Tuhan. Dan kita dapat beribadah bersama-sama untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, kami sambut di dalam kasih Kristus. Dan marilah bersama-sama dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh pikiran hati kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak menerima segala puji, hormat dan kemuliaan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan menuntun hidup kita, membimbing dan mengajar kita, memberi pengharapan kita pada masa depan yang indah dan mulia. Tuhan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saatnya kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan memberi yang terbaik pada Tuhan. Siap memuji Tuhan? Berikan salam kepada kanan kiri yang terbaik. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kita percaya bahwa kasih Allah sungguh besar dan sudah kita terima, dimana kita mau memuliakan namanya karena kasih yang besar. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya.
kita mau senantiasa nyanyi bagi Dia untuk selama-lamanya karena kasih-Nya yang besar. Dan kita umat yang telah dipilih, kita mau senantiasa mengerjakan karya keselamatan di dalam hidup kita untuk taat setia melakukan firman Tuhan, mengerjakan apa yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bukan bangkit berdiri, bersama-sama kita akan menaikkan pujian dengan berdiri dengan segenap hati kita. Bukan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama siapa? Bersama Yesus. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Bukan tetap berlari mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasi. Bukan terus berlari tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Bukan bangkit berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama Yesus, bersama Yesus, haleluya. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Bukan tetap berlari mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasi. Bukan terus berlari tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Bukan tetap berlari mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasi. Bukan terus berlari tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Nanti singer akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30,
Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi." Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Dan saat ini bersama-sama kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar, mendidik kita, dan firman Tuhan yang menjadi tuntunan bagi hidup kita dalam kehidupan kita. Sama-sama kita menaikkan pujian, "Ku haus akan firman." Dengan segenap hati kita menaikkan pujian itu persiapan mendengarkan firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati
Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh, hentikanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat terjatuh, hentikanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, hentikanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman, Ku haus akan firman-Mu. ku haus akan firman, Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. ku haus akan firman-Mu. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati, memberikan kami istirahat yang baik. Dan pagi ini Engkau membangunkan dan mempersekutukan kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan kehendak Tuhan yang baik di dalam hidup kami pada saat ini. Sehingga kami dimampukan untuk melakukannya apa yang Kau inginkan. Dan kami boleh menerima berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak dapatnya di hadapan-Mu, yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri urapan kuasa-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu. Dimampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini, sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, memang judul yang saya sampaikan firman Tuhan pada pagi ini, setia pada hal yang kecil, tapi ada kelanjutannya. Kalau kita setia pada hal yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab perkara-perkara yang besar bagi kita semuanya. Nah, dan saudaraku, kesetiaan adalah suatu yang diinginkan oleh siapapun juga. Baik saudara yang masih pacaran menginginkan pacaran saudara setia, suami, istri, semuanya menginginkan kesetiaan ini. Ini menjadi suatu idaman kita bersama-sama. Demikian juga Allah ingin umatnya setia kepada Dia, kepada firman-Nya. Di sini kan saya akan berikan satu contoh, yaitu Daud. Daud adalah contoh bagi orang yang setia kepada Tuhan. Ya, dia setia mulai dari hal yang kecil, yang mungkin tidak berarti bagi, ya dipandang remeh bagi semua orang. Mungkin kita pun demikian ya. Sejak mula Daud diberi tanggung jawab atas dia mulai karirnya sebagai gembala domba atau kambing yang hanya 3 atau 5 ekor, ya, menjadi gembala itu jauh daripada hingar-bingar, ya saudaraku, jauh dari pujian bagi orang, ya, popularitas pun tidak ada di dalam seorang gembala, ya, pekerjaan yang sangat hina. Tapi walaupun pekerjaan itu yang kotor, yang bergumul dengan binatang, tetapi Daud setia untuk melakukannya, ya. Pekerjaan itu ditekuni penuh dengan kesetiaan, ya. Sampai dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk binatang yang kadang hanya dipakai untuk makan bersama-sama. Ya, dari binatang-binatang buas yang ingin menerkamnya, yang ingin membunuhnya, dia pun rela menjadi bempernya untuk melawan binatang-binatang buas itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun pekerjaan yang kecil yang tidak ada masa depannya demikian itu, pekerjaan itu ditekuni dengan penuh dengan kesetiaan. Setia sekali Daud dengan pekerjaan itu. Ya, contohnya setelah dia kan pekerjaannya, kakak-kakaknya itu kan menjadi tentara di pemerintahan. Dia harus mengirimkan bekal untuk makan siang mungkin, ya. Lalu setelah dia mengirimkan bekal kepada kakaknya, dia pulang lalu mengembalakan domba-dombanya. Pekerjaannya hanya itu saja, saudara-saudaraku. Ya, itu pun dilakukan dengan setia, ya. Daud juga setia kepada pekerjaan yang kedua, yaitu setelah dia dipanggil menjadi pegawai kerajaan itu di bawah Raja Saul, ya. Dia sangat setia kepada Saul, sehingga Saul sangat mengasihinya. Dan Daud diberi kepercayaan menjadi pembawa senjata. Kalau dulu pembawa senjata sudah karir yang meningkat, saudara.
kepada Saul. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ya, itu pekerjaan yang tidak seberapa tapi ditekuni oleh Saul, oleh Daud, sehingga Daud diangkat menjadi pegawai yang peningkatannya lebih tinggi daripada mulanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari hari yang kecil inilah ia di kemudian hari Tuhan mempercayakan kepadanya hal-hal yang besar. Ya, Daud diangkat sebagai Raja Israel yang mungkin yang paling besar sampai saat ini dari Raja Israel itu, ya. Dari sepanjang waktu sampai saat ini, ya. Buktinya di sana sampai sekarang kalau saudara melihat di Israel itu, bendera Israel itu masih memakai lambang kebesaran Daud, ya, bintang Daud yang artinya Daud of Star itu, ya. Kemudian kalau saudara di sana di pemakaman Daud itu, di luar itu sebelum masuk dalam pemakaman itu, di situ ada orang yang bersukacita, rombongan ya semua orang itu mengeluh-ngeluhkan bahwa Daud adalah raja yang paling besar di Israel itu. Maka Daud sampai sekarang menjadi lambang kebesaran dari bangsa Israel. Yang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu memberikan keteladanan bagaimana kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ya, kesetiaan itu menjadi karakter Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ya, kesetiaannya itu sangat berlimpah kepada setiap manusia, dan Dia Allah yang setia memegang janjinya. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca Alkitab, banyak janji yang diberikan kepada umatnya, termasuk saudara dan saya. Itu bukan janji yang kosong, saudara. Itu pasti digenapi, tidak bisa tidak. Karena Dia tidak bisa ingkar akan janjinya, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia tidak bisa mengingkari akan janjinya. Dia akan menepati janjinya walaupun mungkin kita tidak setia, Dia tetap setia. Coba kita buat di dalam 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Jadi banyak orang Kristen yang tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia kepada dia supaya dia diharapkan bisa kembali kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan akan
menaungi, melindungi, memberkati, menjadi orang masa depan yang berhasil. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi saksi Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menaungi semuanya. Itu maksudnya begitu. Bukan kalau kita tidak setia, dia diam. Tuhan tetap setia, tidak bisa mengingkari janjinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Dari hal kecil kita harus setia kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan sudah setia kepada kita dan kesetiaannya itu tidak akan terhilangkan. Ya. Kesetiaan kita itu nyata pada waktu kita mengalami ujian kepada Tuhan. Kita mengalami penderitaan. Apakah kita masih setia kepada Tuhan atau tidak, itu kelihatan di situ. Ya, apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Bahkan ketika diberkati sangat berlimpah, apakah kita setia kepada Tuhan atau kita setia kepada berkat yang diberikan kepada kita? Ya. Ini yang perlu kita ketahui, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan atau tidak. Ya. Nah, pembacaan kita bersama-sama tadi di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 sampai ayat 30 ini Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta. Ya. Coba kita buka di dalam pembacaan tadi. Ya, kita akan membahas tentang itu, kesetiaan tentang itu. Ya. Karena di sini Tuhan memberikan perumpamaan orang yang setia kepada yang kecil, itu Tuhan akan memberikan yang besar, tanggung jawab perkara yang besar kepada kita semuanya. Ya. Di sini mengatakan masing-masing hamba menerima talenta, ya, diberikan ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Ya. Saudara tahu talenta itu apa? Kalau di sini talenta diumpamakan sebagai uang. Talenta itu adalah bakat yang diberikan kepada kita, ya, kemampuan yang diberikan kepada kita, sumber daya diberikan kepada kita. Ya, inilah talenta yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik bakat, ya, maupun kemampuan kita, sumber daya yang diberikan kita harus pakai sebaik-baiknya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, supaya tanda semua sumber daya ini bermanfaat dan semakin besar, semakin kita dapat menikmati hasilnya dan kita dapat memuliakan Tuhan. Itu yang dimaksudkan Tuhan, itu hal yang demikian. Ya. Dari hal ini, dalam perempuan ini, mereka berusaha untuk mengembangkan talenta itu. Mereka mengolahnya sehingga talenta mereka berlipat ganda. Ada yang diberikan 2 talenta, mereka laporan kepada Tuhan, aku sudah menjadi 4 talenta. Yang diberikan talenta, aku sudah menjadikan 10 talenta. Ini yang diberikan oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam bacaan tadi, di dalam ayat yang ke-16. Ya. Dalam ayat yang ke-16 di sini diberikan, setelah mereka diberikan talenta itu, segeralah pergilah hamba itu yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Berarti bakat, sumber daya, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, mereka manfaatkan dengan baik sehingga ada hasilnya.
Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita semua apa yang diberikan kepada kita, kemampuan semuanya itu, supaya kita dapat memanfaatkan di dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan bekerja di dalam setiap apa yang diperintahkan kepada kita, kita melakukannya. Saat kita melakukannya, Tuhan itu ikut bekerja, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Ya, itu rahasia yang besar bagi orang-orang percaya. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 kan dikatakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja bagi dia orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia itu adalah orang yang melakukan akan perintahnya. Jadi saat kita melakukan perintah Tuhan, itu kita tidak sendirian. Tuhan ikut bekerja, ya, supaya kita dapat berhasil. Itu dimaksudkan Tuhan itu begitu. Demikian juga seperti talenta ini, Allah turut bekerja. Kita diberi bakat, kita diberi kemampuan, ya, kita diberi sumber daya oleh Tuhan, supaya kita tidak malas. Kita tidak hanya, memang doa itu penting, kita tidak hanya berdoa, berdoa kalau tidak kita lakukan pun doa itu pun sia-sia. Ya saudara, karena firman Tuhan itu hanya bukan masalah doa saja, firman Tuhan itu sempurna. Semua yang kita doakan harus kita lakukan. Ya, dimana kita melakukan, Allah turut bekerja dan menghasilkan yang baik kepada kita semuanya. Ya. Lalu ayat yang ke-21 kan mengatakan demikian. Coba lihat ayat 21. Maka Tuhan itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Kalau kita setia kepada yang kecil, kita tunjukkan kepada Tuhan, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, semuanya kita kelola dengan baik. Karena kita diberi kemampuan, kita diberi sumber daya oleh Tuhan, kita lakukan dengan baik, Tuhan akan memberikan keberhasilan apa yang kita lakukan. Kalau itu pekerjaan saudara akan semakin meningkat. Kalau itu keluarga saudara membina keluarga dengan baik, keluarga saudara semua akan berhasil. Anak cucu, kalau di dalam Mazmur pasal 112 itu sampai anak cucu, Tuhan itu memberkati. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, ya, di situ dikatakan Mazmur 112 pada orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang membenci kejahatan, orang yang setia melakukan akan firman Tuhan. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan berkat atau upah, tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita dengan kecil saja tidak bisa mengelolanya, bagaimana kita mau memberikan pekerjaan yang besar? Tidak mungkin. Itu saudara-saudaraku. Semakin kita setia kepada Tuhan, ya, semakin Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya masuk gereja ini hanya 12 orang. Saya tekuni, saya setia kepada Tuhan.
Ya, saya mengunjungi, saya memberitakan Injil semuanya sehingga gereja ini berkembang dengan baik. Itu pekerjaan Tuhan. Yang memakai saya hanya sebagai alatnya saja. Kalau saya tidak mau dipakai oleh Tuhan, ya tidak mungkin berhasil dengan baik. Contohnya KPW, saya membuka KPW pertama itu di Blogi, tempatnya dulu saya masih ingat itu, ada Pak Hasto, ada Pak Busara. Busara sekarang sudah tua sekali ya, sudah tidak bisa ke gereja. Ya, ada Pak Beni. Mulai saya buka KPW di sana. Karena di sini dulu tidak ada KPW, saudara. Ya, saya buka di sana satu, merambah. Sekarang sudah menjadi 15 KPW. Kalau kita mau tekun, kita mau setia kepada hal yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saudaraku, banyak salah kaprah. Orang yang mengendapi kesetiaan itu hanya di mulut saja, sebagai kesetiaan yang pasif. Ya, hal ini yang membuat kesetiaan yang pasif itu membuat orang itu menjadi malas. Malas di dalam segalanya, mau berdoa malas, membaca firman Tuhan malas. Padahal yang namanya firman Tuhan Alkitab itu adalah harta karun. Ya, harta karun yang besar sekali yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ya, mengapa kita malas membaca firman Tuhan? Mengapa kita malas untuk berdoa? Nah, itu pekerjaan iblis itu begitu. Kan dalam Yohanes 10 ayat 10, ya, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Ya, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu yaitu iblis itu mencuri, ya, semangat kita, mencuri iman kita, supaya kita menjauhkan diri dari doa, menjauhkan diri dari firman Tuhan, sehingga kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Itu yang berbahaya, saudara. Mungkin sekali waktu saudara satu dua bisa berhasil, tapi sekala itu Tuhan mengambilnya, kita tidak tahu, ya, itu kita akan kecewa, saudara. Ya, banyak yang terjadi hal-hal yang demikian, saudara. Ya, peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam rumah tangga, orang baik-baik suami istri, tahu-tahu masalah kecil saja suami membunuh istrinya, demikian juga sebaliknya. Apalagi bencana alam, kan tidak tahu. Saudara apa tahu Palestina yang sekarang terbunuh sampai 11.000 lebih? Apa mereka tahu akan terjadi demikian? Mereka tidak tahu. Tahu-tahu maut merenggutnya. Hal itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita renungkan bersama-sama. Ya, janganlah menjadi kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mau seturut dengan firman Tuhan. Kita harus mau selalu berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Karena di dalam doa itulah menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Tuhan memelihara kita dengan baik, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang berhasil itu bukan orang yang pemalas. Ya. Dia adalah orang yang bekerja dengan gigih, dengan tekun dengan pekerjaannya yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Jangan bosan, saudara. Tuhan itu tahu, seperti firman Tuhan ini, saudara, perkara yang kecil ini akan memberikan peningkatan yang besar, ya, bertanggung jawab yang besar. Tentunya yang besar itu yang memberkati saudara-saudara semuanya. Saya punya cerita, saya punya teman, pekerjaannya hanya penjaga gereja, saudara. Ya, kalau ada tamu dia yang nemui,
memang gerejanya agak besar. Dia sambil menjaga gereja itu kumpul-kumpul dengan temannya, hanya membuat janur, dibuat dekorasi, orang mempunyai kerja itu ya. Tapi saya lihat itu sangat terampil sekali, sangat bagus sekali. Setiap orang punya kerja, apa teman, apa tetangga, dia diminta tolong untuk membuat dekorasi, lalu diberi uang sekadarnya, demikian, beri makan semuanya, hanya itu pekerjaannya. Lalu saya bilang sama dia, mbok dibuat, dimanage dengan sebaik-baiknya pekerjaan ini pekerjaan, bukan hanya hobi. Saya ajari dia, teman-teman itu dibuat sebagai anak buahmu, pegawaimu dengan baik. Terus dia mulai belajar dengan demikian. Saudara tahu sekarang dia menjadi orang yang termasuk orang yang berada. Ya di Semarang ini ya dekorasinya mungkin nomor 1 dekorasi janur di Semarang ini. Dia mempunyai sudah ada mobil, ada gedung, ada semuanya, berhasil dengan baik karena dia setia perkara-perkara yang kecil. Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Bukan saudara. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama sudah diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jika kita tidak sepenuhnya dengan setia dan aktif dalam menjalankan, itu tidak akan menghasilkan hasil, ya. Dan Tuhan akan kecewa. Tuhan akan memberikan kepada orang yang siap untuk mengembangkan dengan baik. Seperti dalam Alkitab ini pasal yang coba kita lihat, pasal yang ke-25 ya, pasal 25 sampai 27 ini. Karena itu aku takut ini orang yang malas ya, diberi 1 talenta tapi dia tidak mengerjakan apa yang diberikan kepada dia, baik kemampuan, bakat maupun sumber daya, tidak. Dia orang malas. Karena aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai hambaku, hamba yang jahat dan yang malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat ini di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan, supaya sekembalinya aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara tahu maksudnya ini. Kalau kita menjadi orang yang malas, diberi tangan, diberi kaki, diberi pikiran, akal budi semuanya, kita tidak perdayakan semuanya ini, Tuhan akan ambil semuanya itu. Ya. Kita akan menjadi orang yang malas, orang yang tidak punya hasil, dan itu diberikan kepada orang yang mau bekerja
orang yang mau memperdayakan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Talenta itu diberikan sehingga orang itu bertambah berhasil dalam hidupnya. Itulah saudara maksud daripada semuanya itu. Dan dikatakan ayat terakhir bahkan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Orang yang malas dianggap Tuhan orang yang tidak berguna. Ya. Itu dalam kegelapan, dan paling gelap di sanalah terdapat ratap dan retak gigi. Penderitaan terus menerus akan dialami orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan yang praktis, kesetiaan kita dalam hal yang kecil ini biasa kita lihat dari cara kita mengatur hidup ini, ya, dengan setia baik kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan bagaimana kita mengatur uang dari Tuhan dulu, dari perpuluhan kita, persembahan kita, baru kepada keluarga, setelah pada keluarga suami istri, anak, kemudian baru kepada orang lain. Ini harus dijalankan dengan baik. Kalau saudara balik-balik, ini tidak akan menjadi berkat bagi saudara. Ya, tidak bisa dibalik saudara mementingkan orang lain dulu supaya saudara dipuji, padahal keluarga saudara berantakan. Itu tidak benar, saudara. Ya. Keluarga itu paling penting dulu, setelah Tuhan baru keluarga. Setelah keluarga masih ada sisa, baru untuk orang lain. Ya. Jangan orang lain supaya sudah dipuji, wah hebat ini loba, ini orang yang suka memberi, ini disanjung-sanjung, tapi keluarganya berantakan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Mari kita bersama-sama mengatur hidup ini dengan baik, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dengan peraturan firman Tuhan yang benar. Ya. Kalau kita bekerja, ya bekerja dengan baik, jangan bekerja seenaknya sendiri, ya. Apalagi korupsi waktu dan segalanya. Ya. Bekerja dengan baik, karena apa? Bukan dari pekerjaan itu kita mendapat berkat, tapi Tuhan mengatur berkat itu sedemikian rupa sehingga orang yang bekerja dengan baik seperti kepada Tuhan, mereka lah yang menerima berkat dari Tuhan. Coba kita buka dalam Kolose, ya, supaya saudara memahami bagaimana saudara bekerja dengan baik. Sudah ketemu Kolose, ya, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23. Perhatikan di sini. Ini masalah orang bekerja, ya. Apapun yang kamu perbuat, yang kamu pekerjakan, bekerjalah dengan segenap hatimu. Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, seperti untuk Tuhan. Jadi pekerja sebaik-baiknya. Ada atasan ataupun tidak, kamu harus tanggung jawab dengan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan kepadamu, diberikan tanggung jawab kepadamu. Ya. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, perhatikan ini ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, ya, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan, bagian sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Tuhan yang mengatur berkat itu kepada kita. Ya. Kalau kita malas, ya
berkat itu akan terhenti, saudara. Seperti talenta tadi, kita harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya di mana kita bekerja. Demikian juga kita bergereja juga begitu, pelayanan juga begitu. Jangan dianggap remeh pelayanan yang kecil, mungkin penerima jemaat, ya, KPW, pembawa MC dalam KPW yang kecil-kecil itu, di mata Tuhan itu sama, saudara, pelayanan itu. Karena pelayanan kita itu pelayanan yang menuju kepada kebenaran dan keselamatan, ya. Jadi kesadaran kita untuk melaksanakan pelayanan itu yang dipercayakan kepada kita, apapun pelayanan itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara jangan menganggap pelayanan saudara kecil. Memang disitulah kita ditempatkan bagaimana tadi kita setia tidak dengan pelayanan yang diberikan kepada kita. Kalau kita setia, Tuhan akan memberikan yang lebih besar. Karena apa? Karena pelayanan kita adalah pelayanan yang berharga di mata Tuhan, ya. Pelayanan roh, pelayanan perjanjian baru itu pelayanan roh, pelayanan yang membawa kepada pembenaran, pelayanan yang membawa kepada keselamatan. Itu pelayanan perjanjian baru, di mana kita bersama-sama dengan Kristus. Itu lain dengan perjanjian lama. Pelayanan perjanjian lama itu membawa dalam penghukuman dan kematian, ya. Coba kita lihat supaya saudara paham tentang pelayanan ini. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3, ya, supaya menganggap pelayanan itu pelayanan kecil, pelayanan besar. Memang Tuhan tempatkan pertama-tama bagaimana kita melayani di situ. Korintus pasal 3 ayat 8 dan 9, ya. Ini perbandingan dengan pelayanan perjanjian lama, ya. Coba saudara perhatikan ayat 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Pelayanan perjanjian baru kita adalah pelayanan roh, ya, pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman ini yang dimaksudkan pelayanan perjanjian lama yang dipimpin oleh Musa. Walaupun sehebat apapun Musa, tetapi mereka tetap dalam penghukuman, tidak dalam keselamatan. Lain di dalam Yesus Kristus, ya. Yesus membawa kita kepada pembenaran, kepada keselamatan, ya, keselamatan yang kekal itu, ya. Kepada penghukuman itu mulia, ya. Itu dianggap Tuhan pelayanan Musa perjanjian lama itu mulia. Betapa lebih mulianya lagi pelayanannya yang membimbing dalam pembenaran, ya, yaitu pelayanan kita yang sekarang. Maka saudara jangan membedakan pelayanan satu dengan yang lainnya. Tuhan akan memberikan talenta kita masing-masing. Itu supaya kita dapat mengerjakan sumber daya kemampuan kita, bakat kita dengan sebaik-baiknya. Itu di hadapan Tuhan itu demikian, sehingga kita dapat diberikan oleh Tuhan untuk yang lebih besar, lebih baik, gitu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang berkat daripada kesetiaan, ya, kita buka di dalam Amsal pasal 2. Ini berkat daripada kesetiaan. Amsal pasal 2, ya. Saudara perhatikan
ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Ia, Tuhan, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga keadilan dan memelihara, perhatikan, memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ya. Memelihara, Tuhan memelihara itu dalam keadaan kita apapun, itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Baik di dalam kesulitan, di dalam kemalangan, bahkan saat kita menghadapi tekanan, permasalahan, persoalan, ya, fitnah. Janji Tuhan kepada kita adalah Dia memberikan, Dia memelihara orang-orang yang setia. Ya, kesetiaan inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kesetiaan tadi kalau dalam talenta tadi setia dalam talenta. Ya, Daud setia dalam pekerjaannya, akhirnya berhasil dengan baik. Kesetiaan dalam hal yang kecil ini yang sangat penting bagi kita semuanya. Dalam kesimpulannya, saudara, kita semuanya itu diberi Tuhan talenta. Semuanya, tidak ada yang tidak. Yaitu kemampuan, bakat, sumber daya. Ya. Itu sebagai berkat anugerah Allah yang besar. Ya. Bila kita setia kepada talenta yang diberikan kepada kita, perkara-perkara yang kecil, ya, pelayanan maupun pekerjaan, kita setia, kita tekuni, semuanya itu Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang besar. Ya. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memanfaatkan semua ini, talenta yang diberikan kepada kita ini sebaik-baiknya. Ya. Dari yang kecil kita lakukan dengan setia, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Seperti yang kita dengar firman Tuhan tadi, ya. Dan kita dapat memuliakan Tuhan. Ya. Kita akan akhiri dengan satu ayat Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Kedua B saja, kita ambil kedua B. Pasal kedua ayat 10B, maksud saya. 10B dimulai dengan hendaklah, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu saja, ya. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas firman-Mu. Pada pagi hari ini hamba-Mu terbatas, namun Engkau lebih sempurna. Engkau akan memberikan pengertian ini kepada jemaat-Mu yang lebih luas, lebih dalam, sehingga jemaat-Mu memahami, mengerti akan rancangan kehendak-Mu tentang kesetiaan pada yang kecil. Engkau akan berikan yang besar ini, sehingga jemaat-Mu menjadi jemaat yang Kau muliakan, yang Kau angkat karena kesetiaan mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, baik di dalam pelayanan, baik di dalam mengatur keluarga, baik di dalam pekerjaan, semuanya disertai Tuhan
dituntun dibimbing oleh Tuhan sehingga mereka dapat melakukan setia kepada yang kecil, sehingga Tuhan memberikan keberhasilan dengan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, ya. Tetap setia kepada Tuhan. Datang kepada Bapa. Dari awal, ku datang ya Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan
duduk kembali. Waktu kami berikan kepada Abel untuk melanjutkan. Sungguh firman Tuhan yang memberkati kita semuanya, dan saat ini kita akan mau memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbedaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita akan melakukan firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Kita persiapkan dengan pujian hitung berkat. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman pucat. Hitunglah berkatmu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang sulit dan kacaukan keadaan. Silakan ibu dapat melayani persembahan ini. Di atas nahu, hitunglah berkatmu, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatmu sekalian. Hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Eri. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami boleh membawa setiap syukur kami di hadapan Tuhan melalui persembahan pada pagi hari ini Bapa. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus yang lainnya, kami persembahan pembangunan. Biarlah Tuhan kami boleh bawa
sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskan setiap persembahan yang terkumpul pada saat pagi hari ini. Bila Engkau Tuhan Yesus yang akan berkenan untuk memberkatinya sehingga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di GPI Telaga Mulia ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberkati, memberikan dengan sukacita dan tulus hati. Kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan setiap mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Diakon Gadot. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum kita nanti memberi persembahan Natal juga kita berdoa, kita akan melihat beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, hari ini di ibadah yang kedua ada tukar pelayanan mimbar. Gereja kita firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Albert Effendi STH dari TPW JSS Salatiga. Sementara itu Bapak Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra saat ini sedang melayani di Gereja Baptis Indonesia cabang Sarirejo Grobogan. Kita doakan supaya beliau dipakai Tuhan jadi berkat untuk gereja yang dilayaninya. Yang kedua, mengundang kaum pria untuk hadir dalam persekutuan PBI di hari Selasa tanggal 21 November 2023 di rumah Bapak Immanuel Dhani pukul 19.00 dengan alamat Perum Pedurungan Mukti Klaster C2 RT 9 RW 01 Pedurungan Lor. Jika bapak-bapak yang belum tahu rumahnya, kita bisa kumpul di gereja pukul 18.30. Kita berangkat sama-sama ke rumah Bapak Dhani. Itu untuk bapak-bapak semua. Yang ketiga, mengimbau semua organisasi untuk ambil bagian dalam pelayanan kunjungan yang akan dilaksanakan secara serentak pada hari Kamis dan Jumat mulai pukul 16.00. Yang keempat, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI di hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 16.30 di rumah Ibu Dahlia Tarmuji dengan alamat Jalan Dolok Lor Raya 1 nomor 8, ya rumahnya sebelah gereja kita. Mari ibu-ibu datang dalam persekutuan WBI. Yang kelima, fellowship pelayan Tuhan akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 11 siang di gereja. Mari saya mengajak semua pelayan Tuhan untuk hadir di dalam pelayanan fellowship ini untuk menutup pelayanan kita di tahun 2023 dan merancang segala pelayanan kita di tahun 2024 bersama-sama. Ya, para pelayan Tuhan bisa hadir dalam persekutuan fellowship. Yang keenam, mohon perhatian setiap jemaat mengenai perubahan jam ibadah tutup tahun dan jam ibadah awal tahun, yakni sebagai berikut. Ibadah tutup tahun dilaksanakan di hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 mulai pukul 21 sampai 24, ya, jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ini untuk ibadah tutup tahun yang isinya berupa pujian, kesaksian dan firman Tuhan serta momen pergantian tahun. Di ibadah awal tahun yang dilaksanakan di hari Senin tanggal 1 Januari 2024 kita mulai pukul jam 8 pagi, ya. Ibadah ini hanya satu kali jam ibadah saja dan ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu semua untuk ibadah tutup tahun dan awal tahun. Yang ketujuh, untuk pelaksanaan Natal TPW, Natal umum dan Natal organisasi tetap sama. Mari hadir dan bersukacita bersama-sama meraih perayaan Natal
organisasi masing-masing. Bagi jemaat yang rindu memberikan undangan khusus kepada kerabat, kenalan atau keluarga, mohon segera menyampaikannya kepada ketua KBW masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa melihat jadwal ibadah Natal dari setiap organisasi, juga ibadah Natal umum, juga perayaan Natal di gereja kita. Bisa melihat di lembar tengah itu jadwal ibadah Natal. Gereja juga mengundang untuk Bapak Ibu semua dapat bergabung dalam ibadah doa yang diadakan pada doa pagi secara online di hari Selasa jam 04.30 sampai jam 5.30. Doa Hana, doa komunitas di hari Selasa juga di pukul 15 atau pukul 3 sore sampai jam 16.30. Doa dan pujian di hari Rabu, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir setiap hari Rabu pukul 18.00 di gereja. Mari kita bersama-sama berdoa dan pujian di gereja ini. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 4.30 sampai jam 5.30 secara tatap muka di gereja. Dan tidak lupa kita terus melaksanakan doa Daniel sebanyak 3 kali sehari. Ya, mari Bapak Ibu kita laksanakan setiap doa kita. Segenap Jemaat GBT Rogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Ibu Yohana Istiqomah. Yang kedua, Saudari Esther Pramudita Novitasari, Saudari Emilia Tanaya Kalista, Ibu Claudia Iswan Prasetyarni, anak Karerina Ranum Senjayo Kanan, yang terakhir anak Kairos Ragil Molina. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mari saya mengundang petugas untuk bisa mengedarkan kembali kantong persembahan untuk Natal. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah melayani dalam persembahan Natal. Mari kita mau akhiri ibadah pada pagi ini, kita akan berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Nanti setelah saya berdoa, Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang sudah memberkati kami melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan, juga firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, yang sudah mengingatkan kami untuk kami
jemaat-Mu di tempat ini tetap setia dan taat di dalam melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup kami. Karena kesetiaan dan ketaatan kamilah yang akan menuntun hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, yang sudah dengan setia ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi memberkati mereka semua dalam seluruh kehidupannya, berkati dalam pekerjaannya, memberkati dalam setiap usaha, dan apapun yang dikerjakan, kami percaya Tuhan menjadikan berhasil dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yoso Nugroho yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Tuhan senantiasa pakai hamba-Mu untuk menjadi gembala kami di gereja ini ya Tuhan. Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga setiap perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi berkat dalam jemaat-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Berkati juga para pendeta muda Stefanus yang saat ini melayani di Gerobokan Tuhan di Desa Rejo. Tuhan mengurapi memberkati hamba-Mu yang melayani di jemaat-Mu di sana ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah pelayanannya yang dilayani menjadi berkat bagi jemaat yang ada di GPI Saya Rejo Tuhan. Berkati perjalanan pulangnya, Tuhan iringi sertai di dalam perjalanan pulangnya sampai ke tempat rumah dalam keadaan baik. Berkati juga untuk setiap para diakon, untuk setiap para pengurus gereja, untuk para pembina ketua KPW, untuk setiap ketua organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru TK PAUD dan Yayasan Bintang Kasih. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap pergumulan gereja kami dengan goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 58 juta. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada di tempat ini. Tuhan yang memberkati kegiatan-kegiatan ini. Tuhan pakai setiap kegiatan-kegiatan yang ada untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kegiatan-kegiatan ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa bertumbuh, banyak jiwa-jiwa yang haus rindu akan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, khususnya untuk kaum muda di tempat ini. Tuhan yang memberkati kaum muda ini. Sebagai generasi kami di gereja tempat ini Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjagai dan menaungi kaum muda tempat ini Tuhan, sehingga kaum muda tempat ini terus hidup taat setia kepada Tuhan, dijauhkan dari pergaulan buruk, dihindarkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi dan menjagai kaum muda di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap rencana-rencana kami dalam kegiatan-kegiatan Natal yang akan kami adakan. Tuhan mengurapi memberkati setiap kegiatan-kegiatan Natal yang akan kami adakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai untuk kegiatan Natal di Bojanggading. Tuhan juga memberkati kegiatan Natal PKMP, kegiatan Natal sekolah minggu, kegiatan Natal PPI dan WBI, kegiatan Natal umum ya Tuhan yang kami adakan di tanggal 30 Desember ya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan mengurapi. Dana yang kami perlukan 20 juta, Tuhan memberkati. Berkati untuk setiap acara demi acara, berkati untuk keamanan, cuaca. Tuhan memurapi dan memberkati. Secara khusus kami menyerahkan untuk Bapak Dr. Petrus Setia Dharma yang akan memberkati kami melalui penyampaian firman Tuhan. Kau yang mengurapi memberkati Bapak Pendeta Petrus Setia Dharma ini. Biarlah Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk memberkati setiap jemaat-Mu dalam perayaan Natal di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk setiap para panitia, supaya terus bekerja sama bersinergi di dalam menyelenggarakan perayaan Natal yang kami adakan. Berkati ibadah Natal tanggal 25, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Juga kami berdoa menyerahkan untuk ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember, juga ibadah awal tahun tanggal 1 Januari. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit. Kami senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan.
Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ini. Kami berdoa untuk Bapak Ginwat, kami serahkan Pak Yeskel Sunarti, kami berdoa untuk Bapak Projo, kami serahkan Ibu Trimo, Ibu Yenti, anak Marsha, anak Keparel. Mungkin setiap jemaat-Mu yang pada pagi hari hadir tempat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan, juga untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan iman, mereka yang undur, Tuhan jamah mereka, Tuhan terus sentuh hatinya supaya mereka kembali datang beribadah kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap orang-orang yang kami rindukan bertobat, Tuhan juga memberkati dan menyertainya. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi supaya Tuhan terus pakai menjadi presiden untuk memimpin bangsa ini, supaya di mana kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini menjadi berkat untuk setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh negeri ini. Khususnya di kota Semarang ini Tuhan, Kau juga memberkati sehingga kota Semarang ini menjadi kota yang aman, yang tentram, damai ya Tuhan, sehingga Injil dapat dikabarkan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati Bapak Wali Kota, Pak Gubernur, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, terkhusus di wilayah Telogosari Wetan ini, di mana gereja kami ini berada. Tuhan memberkati dan mengurapi, sehingga melalui kepemimpinan para pemimpin di tempat-tempat ini, baik itu Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Babinsa, Kaptipnas, semuanya Tuhan berkati, sehingga gereja Tuhan di tempat ini terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Juga kami akan mengadakan sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu yang dengan setia untuk beribadah tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat-Mu, damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan utang doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persuaannya dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing saudara dalam perjalanan hidup ini, saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih